Halo semuanya, selamat datang di tutorial Streamate Seller Video. Dan di sini saya akan jelaskan dari awal untuk settingan ya, settingan OBS dan juga aplikasinya. Dan di sini sudah aplikasi versi 4. Jadi buat kalian yang belum terbaru, kalian bisa chat saya, tapi saya juga biasanya akan di-share ke grup ya. Nanti akan di-share ke grup kalau ada versi-versi terbaru dan kalau mau menanyakan apapun juga di grup ya. Oke, selanjutnya kita langsung aja ke tutorial. Dan di sini untuk tutorial untuk penyiapan dulu OBS, dan misalkan OBS kalian baru download, mungkin tampilannya akan horizontal ya, karena ini saya udah vertikal. Gimana caranya untuk vertikal? Kalian klik ke bagian setting, lalu ke bagian video dan samakan aja ini untuk kanvasnya ya. Kalau settingan output suara audio nih. Nah, di sini ada suara yang desktopnya, berarti default aja sih biasanya. Lalu kalau misalkan yang lainnya nggak usah sih, kalau ini mix sih. Ya paling desktop audio sama mungkin speaker, kalau kalian menggunakan speaker yang sesuai dengan yang kalian pakai nanti akan ada di sini ya speakernya, tapi ini default aja biasanya menggunakan speaker bawaan. Klik aja apply lalu oke. Lalu kita hapus dulu aja ini. Oke, buat kakak yang menanyakan produk ini. Oke, buat kakak yang yang menanyakan. Nah, ini dia. Jadi kita akan langsung aja. Misalkan kalian sudah vertikal seperti ini, lalu kita akan buat scene-nya ya. Untuk pertama-tama kita buat dulu scene video utamanya, itu kalian sedang menerangkan atau sedang live lah pokoknya ya. Sedang live, jadi kita akan ubah atau kita masukkan nama misalkan utama ya, bebas sih sebenarnya untuk namanya, terserah kalian. Misalkan di sini saya masukkan nama utama, ini scene utama, masukkan videonya ke media source ya. Di sini misalkan sama aja video utama misalkan. Klik OK, klik browse, dan kalian harus sudah menyiapkan video kalian sedang live streaming ya. Kalau dari saya saran sih, kalau kalian misalkan udah berpengalaman live, misalkan udah biasa live, kalian bisa di-record. Nah recordnya bisa di-replay terus di sini ya. Atau jika kalian belum punya pengalaman live ya, kalian bisa paling nge-record sendiri, yang ngobrol sendiri. Ya ini saya hanya menyontohkan aja ya. Oke, di sini. Nah, di sini kalian untuk yang video utama itu kalian harus klik yang loop. Lalu ininya jangan dicentang ya. Nah, jadi settingannya harus seperti ini untuk video utama. Klik aja OK. Ini tinggal geser dan samakan aja. Jadi ini video utamanya saya seperti ini guys ya. Kita akan melihat suaranya. Ini kalau nggak ada suaranya, ini emang begini ya. Kalau di live streaming kan ini pasti akan muncul ke penonton. Nah, ini kan ada suaranya tuh. Kalau kalian ingin memonitor suaranya, ingin melihat suaranya bagaimana, atau mendengar maksudnya ya, mendengar suaranya bagaimana, kalian klik ini lalu monitor dan output. Oh, salah. Bukan yang desktop audio ya, salah. Yang ini nih video utama berarti. Video utama, klik monitor dan output. Di sini aku menjual berbagai produk dan ada seperti lampu, korek dan juga remote. Dan di keranjang ini kakak bisa cek ya, ada banyak produk yang aku jual juga yang mau kakak. Nah, oke, itu dia video utamanya ya. Jadi kalau bagus sih kalian buat selama mungkin ya, karena ini saya hanya contoh aja. Videonya seperti itu. Lalu selanjutnya kita buat scene lagi ya, scene untuk spill produk. Jadi di sini untuk scene-nya sih bebas ya. Misalkan kalau scene-nya spill produk ya berarti kalau kalian menjual produk misalkan beberapa atau banyak ya, kalian masukkan aja scene-nya ya. Atau kalau kalian ingin scene-nya untuk menerangkan diskon bisa juga ya. Jadi misalkan jika ada yang menanyakan di kolom komentar diskonnya bagaimana, nah kalian membuat video tentang diskon. Jadi nanti akan berubah misalkan ke scene diskon. Jadi oke kak, diskonnya segini-gini. Nah gitu. Jadi nanti akan berpindah lagi. Oke, kita akan buat scene spill lampu.
Oke, spill lampu. Nah, kita akan tambahkan lagi di sini, ganti lagi misalkan spill lampu. Nggak bisa ya. Ya udah spill lampu 2. Yang ini sih sebenarnya tidak berpengaruh ya. Oke, masukkan ini spill lampu. Nah, di sini untuk yang settingan lainnya sih ininya harus tetap terchecklist ya. Dan kalau mau di loop ya boleh, berarti nanti akan diulang-ulang. Kalian klik aja loop, lalu klik OK. Tinggal samakan aja. Lalu selanjutnya kita akan buat lagi spill correct misalkan. Media source, spill correct. Yang correct, nah ini. Loop lagi. Oke. Lalu selanjutnya spill namanya correct. Spill remote. Masukkan lagi video kalian sedang menjelaskan sebuah produk kalian ya. Ini misalkan spill remote. Oke. Di loop lagi. Oke. Nah, jadi yang utamanya tuh ini ya. Ini. Lalu misalkan nanti ada yang komentar yang tertrigger, misalkan katanya itu spill lampu, akan pindah ke sini misalkan. Lalu setelah sesuai waktunya sudah beres, pindah lagi ke scene utama. Oke, selanjutnya di sini, oh ya, di sini sedikit tips juga. Jadi saat ini tuh kalau untuk berpindah ke aplikasi ke scene utama tuh menggunakan timer ya guys ya. Nih kalian bisa lihat set waktu kembali ke main scene. Jadi di sini kalau misalkan sudah, ini kan 20 detik. Kalau misalkan ada trigger masuk ke sini, jadi ini tuh waktunya akan berjalan 20 detik. Lalu akan otomatis pindah lagi ke scene utama. Jadi sih kalau bisa ya sesuaikan aja ya. Misalkan kalian membuat videonya tuh 1 menitan semua. Nah, maka di sini di aplikasinya kalian masukkan aja berarti 60 detik. Agar jadi sampai beres ya, menerangkannya beres langsung kembali lagi ke utama. Gitu ya guys ya. Ini sih masih kelemahannya sih. Saya masih belum bisa membuat sistem yang bisa otomatis saat ini. Karena emang nggak ada itunya guys. Source kodenya nggak ada ya, mungkin kalian nggak akan ngerti juga. Jadi masih menggunakan waktu untuk kembali ke scene utama atau scene kalian sedang menerangkan produk ya. Oke, selanjutnya jadi skenario yang diharapkan tuh nih ya, ketika kita sedang, ntar kita akan nyalakan satu yang ini, spill lampu. Detailnya Kak, jadi produk ini sangat. Jadi kelemahannya juga saat ada trigger bisa aja berpindah saat tengah-tengah kalian sedang bicara ya. Ya mungkin ini kelemahannya kalau seller video ya, beda dengan seller AI ya. Jadi misalkan contoh gini. Halo Kak, selamat datang di live seller kami. Di sini aku menjual berbagai produk dan bisa aja langsung ada trigger misalkan langsung pindah ke sini guys. Oke ya, yang menanyakan lampu ini di keranjang 1, ini dia detailnya Kak. Jadi produk ini sangat terang ya. Jadi ini adalah lampu cahaya akan ilahi berpindah ya. otomatis Lampu sesuai ini bisa menerangi detik yang sudah di alam bawah sadar setting Kakak. ke sini lagi. Keranjang berapa? Ketik aja di kolom komentar mau di spill keranjang berapa nih Kak nih. Nah, jadi itu skenarionya ya guys ya. Bakalan seperti itu kalau ada trigger dari penonton. Oke, jadi di sini untuk penyiapan sih kurang lebih seperti ini. Kalian bisa kreasikan sendiri atau mungkin lebih banyak produk kalian bisa di sini. Dan misalkan kalau kalian ingin membuat banyak video untuk satu produk juga bisa ya. Misalkan spill lampu. Oke ya, yang menanyakan lampu bentar. ini di keranjang. Ini spill lampu A misalkan ya. Misalkan spill lampu A. Lalu kalian buat lagi spill lampu B. Jadi produknya tetap ini, tapi dengan informasi yang berbeda atau dengan angle video yang berbeda. Dan nanti bisa dimunculkan dengan urutan ya guys ya.
di aplikasinya. Nah, jadi nanti bisa random atau sequential. Jadi ketika ada trigger keren misalkan atau trigger keranjang 1, spill keranjang 1, maka akan udahlah gini aja kita jelaskannya biar nggak bingung. Ini utama ya. Di sini untuk triggernya misalkan spill keranjang 1. Lalu scene-nya, nih scene-nya masukkan nih misalkan spill lampu A. Untuk keranjang 1 tuh misalkan lampu ya. Nah, lalu di bagian scene ini kalian masukkan scene-nya spill lampu A misalkan. Ini harus sama ya. Harus sama persis dengan ini nih tulisannya. Spill lampu A. Lalu kalian mempunyai video lain tentang produk lampu itu. Misalkan kalian buat lagi nih video atau duplikat. Namanya spill lampu B. Nah, jadi bisa satu produk bisa dengan angle video berbeda atau informasi yang berbeda. Di sini tinggal kalian pisahkan aja dengan koma, spill lampu B. Nah, di sini pilih modenya sequential atau random. Kalau misalkan di sini banyak banget scene-nya, kalau kalian random berarti akan di random ya, yang ditampilkan ke penonton itu akan random scene-nya yang mana. Kalau di sequential akan satu-satu, ini dulu baru pindah lagi ke utama ya. Setelah ada trigger lagi tentang keranjang 1, yang ditampilkan adalah spill lampu B. Gitu terus ya, jadi akan berurutan. Oke, selanjutnya nah untuk settingan ini sih seperti ini aja ya. Kalau kalian misalkan di sini di videonya mau ditambahkan pernak-pernik seperti apa ya, misalkan ada tulisan di sini, bisa misalkan sedang diskon. Jadi kalau ini sesuaiin aja dengan gaya-gaya kalian ya, dikreatifkan saja. Nah misalkan gini sedang diskon, jadi ya pokoknya ya kalian bisa berkreasi sendiri sih kalau di sini ya. Jadi nanti saat berpindah misalkan dari sini. Nah, oke ya, yang menanyakan lampu ini di keranjang 1, ini dia detailnya Kak. Jadi produk ini. Nah, gitu aja ya. Oke, selanjutnya sekarang penyetingan aplikasi. Di sini ini untuk OBS-nya masih disconnected, belum terintegrasi. Caranya kalian klik ke bagian tools, lalu ke WebSocket Server Setting. Jadi ini untuk menyambungkan aplikasi dengan OBS. Nah, jadi cara menyambungkannya kalian misalkan klik aja generate password ya. Jadi kalau susah untuk tersambung, kalian klik generate password dulu ya. Lalu klik show connect info. Nah, ini adalah yang harus ditempelkan ke aplikasi guys. Nah, ini karena udah sama ya 192. Nah, berarti passwordnya kita akan copy. Nah, kalau sudah gini, kalian tinggal pergi aja ke paling bawah, save setting, lalu start connection. Nah, ini udah terhubung ya. Nah, ini udah connected, udah terhubung. Oke, sekarang kita close. Kita akan coba pakai skenario atau pakai testing di bagian. Nah, ini nih, ini adalah untuk testing ya. Misalkan tadi kan komentar triggernya spill keranjang 1 akan berpindah ke scene spill lampu A atau spill lampu B ya. Ini akan berurutan. Kita akan coba tes dengan trigger spill keranjang 1 di sini. Spill keranjang 1. Nah, di sini harusnya ini langsung berpindah guys. Kita tes ya. Tuh. Oke ya, yang menanyakan lampu ini di keranjang 1, ini dia detailnya Kak. Jadi produk ini sangat terang ya. Jadi ini adalah lampu cahaya ilahi ya Kak ya. Ini 56 detik guys. Jadi kita cek ya. Setelah 56 detik akan kembali ke utama harusnya. Bisa memberikan hidayah-hidayah ya. Ini adalah detail lampunya. Harusnya pindah ke utama langsung ya. Di keranjang 1 ya Kak ya.
Oke ya, yang menanyakan Ini lampu terlalu lama ini di detiknya, keranjang sorry. satu, ini dia detailnya kak. Jadi produk ini sangat terang ya. Jadi ini adalah lampu cahaya ilahi ya kak ya. Lampu ini bisa menerangi alam bawah sadar kakak dan juga bisa memberikan hidayah-hidayah ya. Ini adalah detail lampunya. Kakak bisa check out di keranjang satu ya kak ya. Oke ya, yang menanyakan lampu ini di keranjang satu, ini dia detailnya kak. Jadi produk Nah, ini emang cukup lama karena 56 detik guys. Udah berpindah ya. Kita turunkan lagi misalkan di sini 10 aja biar cepat. Nah, sekarang kita akan testing nih apakah akan berpindah ke spill lampu B karena kita pilihnya yang sekuensial yaitu berurutan ya. Sekarang kita masukkan lagi. Nah, misalkan tambahan lagi trigger misalkan triggernya lampu, lampu kita save dulu, save. Pokoknya setiap perubahan harus di save dulu. Lalu kita akan coba. Misalkan penonton berkomentar seperti ini, wow, lampunya bagus, kak, boleh aku lihat. Nah, misalkan gini ya, test trigger. Oh, sorry. Dan di sini kalian di sini jangan lupa juga ada filter ya. Filter ini cuman bisa, misalkan ada filter satu trigger hanya bisa dipicu oleh satu kali penonton ya. Jadi karena ini triggernya ada di filter, tidak berubah ya. Kita akan ubah dulu tidak ada filter. Save setting. Sekarang kita coba lagi. Kak, mau lampunya dong. Kita tes. Nah, oke ya, yang menanyakan lampu ini di keranjang satu, ini dia detailnya kak. Jadi produk ini sangat terang ya. Jadi ini adalah lampu cahaya ilahi ya kak ya. Nah, langsung berpindah lagi ke scene utama. Jadi ini akan berurutan ya. Jadi misalkan spill lampu B itu beda video ya. Jadi akan lebih bervariasi ya untuk perpindahan scene-nya. Tidak selalu yang video itu aja. Oke, jadi itu dia untuk pengaturan pertama yaitu OBS connection. Lalu di sini untuk main scene itu yaitu yang utamanya. Jadi ini tulisannya harus sama. Kalau di OBS-nya utama berarti di sini harus sama ya, utama. Ini untuk waktu durasi kembali ke scene utama guys. Bisa disesuaikan. Ini filter yang tadi. Jadi misalkan filternya, misalkan kalian yang live-nya penontonnya banyak banget. Nah, gunakan filter ini ya. Kalau misalkan kalian masih baru ya kalian tidak perlu menggunakan filter ya. Jadi akan selalu otomatis berpindah scene ya jika ada trigger. Dan di sini juga sudah mendukung kata-kata toksik, jadi tidak akan dibalas atau dipindahkan scene. Dan juga untuk komentar spam gitu juga tidak akan dibalas guys. Kalau komentarnya selalu sama, dia akan terdetek sebagai spam. Oke, selanjutnya di sini live streaming connection. Nah, di sini kalau untuk YouTube, kalian tinggal masukkan link YouTube kalian yang sedang live. Kalau TikTok, masukkan aja username ya. Bisa pakai ad atau enggak sih sebenarnya. Kita akan coba sekarang konekkan YouTube dengan aplikasi ini dan TikTok dengan aplikasi ini. Kita akan buka dulu YouTube. Penontonnya yang dikit aja ya untuk percobaan guys. Nah, misalkan ini ya HelloFi. Kita copy. Jadi misalkan ini misalkan ini adalah live streaming kalian ya. Copy. Masukkan ke aplikasi, tinggal connect YouTube. Nah, sekarang kita akan tes ke OBS-nya guys. Kita akan ginikan dulu aja biar kelihatan ya. Nah, kita akan tes, harusnya ini saat ada komentar, misalkan tadi apa ya, triggernya spill keranjang 1 dan lampu.
Misalkan kita komen real time ya. Kak, cek lampunya dong. Oke, seperti ini. Nah, harusnya di sini langsung berpindah ya. Kita kirim nih. Nah, oke ya, yang menanyakan lampu ini di keranjang satu, ini dia detailnya Kak. Jadi produk ini sangat terang ya. Jadi ini adalah lampu cahaya ilahi ya Kak ya. Lampu ini bisa menerangi. oke, itu dia ya. Nah, ini kalau pause gini ini belum ke play. Oke. Halo Kak, selamat datang Kita di coba live lagi seller spill. kami. Di sini aku menjual berbagai produk dan ada seperti lampu. Oke ya, yang menanyakan lampu ini di keranjang satu, ini dia detailnya Kak. Jadi produk ini sangat terang ya. Jadi ini adalah lampu cahaya ilahi ya Kak ya. Lampu ini bisa menerangi. Kakak boleh langsung komen Nah, aja oke, yang mau. seperti itu untuk skenario-nya guys. Sekarang kita akan coba TikTok. Kita masukkan username-nya di sini. Ini copy dulu username. Tapi ini tuh kan karena username orang lain ya. Kalau kalian username sendiri, ya masa nggak tahu sih, masukkan aja username kalian sendiri. Paste. Jadi ini tuh bisa konekkan keduanya guys. Jadi YouTube dan TikTok bisa berbarengan live. Ini di sini saya akan satu aja connect ke TikTok. Nah, sekarang kita akan coba komen ya. Komen dan harusnya di OBS ini berpindah lagi ya. Bentar. Kita ubah dulu deh biar nggak curiga ini dia. Oh ya udahlah, kita komen aja lampu langsung ya. Kenapa Cina komen lampu? Karena ini live streaming real time ya, lampu. Sekarang kita cek. Oke ya, yang menanyakan lampu ini di keranjang satu, ini dia detailnya Kak. Jadi produk ini sangat terang ya. Jadi ini adalah lampu cahaya ilahi ya Kak ya. Lampu ini bisa menerangi. Nah, itu dia. Jadi berfungsi keduanya ya, YouTube dan TikTok bisa terhubung. Oke, jadi itu dia untuk live stream connection. Dan ini custom trigger yang ini pasti. Oke, itu dia untuk live stream connection. Oke guys, jadi di sini untuk custom trigger ini ya, ini adalah fitur utamanya. Jadi di sini ada 5 trigger ya, mungkin bisa jadi untuk 5 produk ya. Jadi bebas apa aja masukkan trigger yang mungkin akan dikomentari atau akan mungkin ditanyakan oleh penonton. Misalkan produk kalian lampu, berarti kalian ya masukkan misalkan lampu itu di keranjang satu di TikTok kalian. Berarti spill keranjang satu, lalu masukkan trigger lampu, lalu misalkan mungkin masukkan lagi ya apapun ya skenario yang mungkin orang-orang akan tanyakan, misalkan lihat lampu. Nah, bisa gini. Atau spill lampu. Nah, gitu ya. Nah, ini tidak ada batasan untuk triggernya ya. Atau misalkan misalkan satu aja bisa, koma lagi. Jadi untuk pemisahannya menggunakan koma ya. Oke, mungkin triggernya seperti ini misalkan. Ini untuk produk lampu. Lalu untuk produk 2 misalkan di TikTok kalian produk 2 ada di keranjang 2. Nah, kalian masukkan aja keranjang 2. Misalkan produknya teh herbal. Misalkan tambah lagi spill keranjang 2. Lalu misalkan spill 2. Lalu misalkan di sini 2. Lalu apalagi herbal. Teh. Misalkan gitu ya. Jadi ketika ada komentar penonton yang mengandung kata-kata yang telah kalian masukkan di trigger, akan otomatis berpindah ke scene yang telah kalian setting di sini ya. Begitu aja seterusnya. Jadi mungkin ini sampai 5 produk dulu ya. Kalau misalkan scene-nya banyak atau video dari mempromosikan produk kalian banyak, kalian tinggal masukkan atau tambahkan scene setiap video produk kalian. Nah, contoh seperti ini, spin lampu A, spill lampu B,
dengan video yang berbeda-beda ya. Jadi tidak monoton terus. Jadi ketika banyak komentar tidak hanya menampilkan yang ini aja guys, gitu ya. Oke, selanjutnya ke bagian trigger trigger query systems question tiap processing. Jadi di sini itu untuk mengatur banyaknya komentar penonton yang masuk atau trigger yang masuk. Jadi di sini misalkan kalian masukkan antriannya misalkan 5. Jadi misalkan kalian live streamingnya penontonnya banyak dan triggernya banyak, akan dimasukkan ke dalam antrian ini ya. Jadi yang bisa diproses misalkan cuma 5 guys, kalau kalian mengaturnya 5. Kalau kalian mengatur 6, yang bisa diproses yaitu 6 secara bergantian ya. Lalu ini delay untuk memprosesnya ya. Jadi setelah satu dibalas, delay dulu, lalu balas ke antrian yang kedua, delay lagi, balas lagi ke antrian yang ketiga gitu terus guys. Jadi tidak akan bentrok dengan komentar orang lain yang ada trigger juga. Jadi akan diurutkan satu-satu ya. Sesuai antrian atau sesuai dengan siapa yang paling cepat mendapatkan trigger. Nah, di sini untuk live comment real time ya. Kalian bisa lihat. Ini live comment real time. Beda live guys. Kayaknya yang tadi udah beres ya. Oh. Kayaknya yang tadi udah beres guys. Nah, kita akan coba masukkan yang live ini ya. Pantesan kok nggak ada. Nah, ini harusnya nanti ada komentar real time. Nah, lihat nih. Nah, TikTok kasih 1 bot gratis buat notif. Nah, lihat nih. Nah, TikTok kasih 1 bot gratis buat notif ya. Udah real time ini. Lalu selanjutnya live comment. Lalu ini untuk mengetes trigger kalian ya. Di sini untuk pengetesan. Jadi misalkan tidak perlu menggunakan akun orang lain, bisa dites di sini. Nah, ini untuk kontrol. Setiap kalian melakukan perubahan harus di save setting. Lalu start connection. Ini nggak penting sih, ini untuk log aja aktivitas ya. Kalau ada apa-apa. Oke, mungkin itu aja. Jadi buat kalian yang belum ngerti, nanti mungkin akan ada beberapa lagi tutorial untuk penyiapan lainnya ya. Ini hanya tutorial dasar aja. Dan kita bisa berdiskusi di grup ya, teman-teman. Oke, itu aja. Jadi buat kalian yang mau produknya langsung aja klik link di deskripsi. Oke, bye.